Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Swarni, mahasiswa kebidanan kelas karyawan transfer kelas B, akan melakukan kegiatan konseling advokasi tentang stunting. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya. Ayo Mbak, siapa nih? Duduknya tadi ya, jangan lupa ya. Dan supaya pintunya ya. Ya Ibu. Nanti terbuka ya. Ya, perkenalkan saya Bidansi, koordinator untuk di wilayah Darah Indah. Ini dengan Mbak Nayang Ibu ya, Amin ya. Ini Ibu. Iya. Terima kasih untuk mau bergabung di tim advokasi ini. Semoga kita bisa menjalin kerjasama yang baik untuk melakukan penurunan angka stunting di wilayah ini. Oke, terima kasih. Gimana di sini tentang advokasi ya. Jadi advokasi itu sendiri adalah proses komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari nanti stakeholder seperti itu ya, kemudian masyarakat, audiensnya sendiri, kemudian mengambil keputusan untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian di mana advokasi tersebut ada langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk advokasi itu meliputi analisis, boleh mana yang nanti bisa bantu ya, analisis situasi, kemudian analisis stakeholder, kemudian ada penetapan tujuan advokasinya, kemudian ada penyusunan rencana, kita buat rencananya apa, kemudian persiapan kegiatan, dan monitoring dan evaluasi tentang stunting dan penguatannya. Penguatan itu memberikan kita melakukan ini penanganan stunting tersebut. Oke. Kemudian ya, advokasi sendiri itu ada prinsip seperti evidence based, itu yang masalah terkini, kemudian manfaatnya, kemudian transparan dalam melihat status melihat kasus, kemudian akuntabel, tidak tergantung kepada pengaruh luar, non diskriminatif atau tidak mendiskriminasi sebuah kasus, kemudian netral dan tidak menghakimi terhadap kasus tersebut. Kemudian strateginya ya, ada strategi dari advokasi itu secara objektif ya, objektif, kemudian audiens, ada pesan yang kita sampaikan, kemudian pembawa pesan, kita memberikan pesan, kemudian penyampaian dan dari sumbernya itu. Kemudian ada juga persyaratannya yang harus kita lakukan dalam melakukan advokasi, kredibel atau dipercaya, bisa melalui, jadi kasus itu bisa kita lihat dari sebuah riset atau penelitian ya, dan layak untuk di dari riset tersebut memang layak kita untuk diteliti gitu ya, untuk dibahas. Kemudian ada memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu, apa yang dibutuhkan di daerah tersebut untuk penanganan stunting gitu. Kemudian ada lagi penting ya, sangat penting atau urgent, dia memang harus kita ini lakukan advokasi kasus tersebut ya. Kemudian prioritasnya tinggi, jadi prioritasnya tinggi, jadi ya karena itu menyangkut kelangsungan hidup ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk bisa menjadi seorang advokator harus mampu mengenali masalah.
Jadi masalah yang ada di daerah kita bekerja ini, kemudian mengenali isu terkini, ya, tadi, kemudian memahami kebijakan pemerintah dalam penurunan stunting, karena sudah ada dari Permenkes, dari Kepres, ya, peraturan pemerintah presiden. Kemudian mengenali interest sasaran. Jadi mengenali interest sasaran. Jadi dia kita itu mengenali interest itu gimana? Kita tertarik gitu loh untuk melihat kasus itu seberapa masalah yang berkaitan. Kemudian strategi tadi ya, mengenali interest sudah, kemudian mengemas informasi kaitannya dengan sumber informasi yang kita dapat, kemudian menguasai teknik komunikasi untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan tentang kasus tersebut, kemudian menjawab pertanyaan dan komentar stakeholder dari pemangku jabatan, seperti bisa dari kita wilayah kelurahan atau kemudian itu berdasarkan yang akurat, ya. Oke. Selanjutnya, jadi dan advokasi itu sendiri ada tata caranya. Nah, tata caranya secara kita melobi, presentasi kasus, kemudian debat, atau kita sebetulnya mencari solusi, ya. Kemudian negosiasi apa yang dibutuhkan, kemudian dialog dan petisi resolusi. Nah, untuk melobi sendiri itu banyak digunakan untuk mengadvokasi pembuat kebijakan. Kemudian jadi kebijakan publik, ya, kita pendekatan kepada pejabat seperti ya berbincang lah, kemudian kita gimana caranya mendapatkan dukungan gitu, ya. Kemudian yang diperlukan dalam melobi yaitu data dan argumen. Kita harus memang membawa data dan argumen yang kuat untuk meyakinkan si pejabat tersebut. Oke, kiat-kiatnya ya secara nalar, kita harus nalar dan memikat, kemudian mengingatkan ideologi mereka, kemudian katakan dengan yang benar, kaitkan dengan minat pribadi. Jadi dari kita melobi itu ya harus kita ada strateginya seperti itu, kiat-kiatnya, ya. Oke, yang ada lagi yang dipegang dalam melobi itu ada kiat yang teguh dipegang, yaitu memberikan informasi yang benar dan akurat. Kemudian hindari untuk menjanjikan sesuatu. Jadi tidak boleh menjanjikan sesuatu. Kemudian simak dengan baik apa yang diutarakan oleh pihak yang diadvokasi. Kemudian bina hubungan dengan orang-orang terdekat dengan pihak yang diadvokasi dan sampaikan hal-hal pokok yang penting dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan secara lengkap kepada yang bersangkutan. Oke, kemudian kita mempresentasikan. Setelah melobi, kita mempresentasikan. Bentuk presentasinya menyampaikan informasi kepada beberapa pejabat publik sekaligus atau sebagian gitu, ya. Kemudian dari instansi tertentu, ya, seperti kelurahan, bisa dari wali kota, kelurahan, kecamatan gitu, ya. Kemudian bisa dari berbeda juga dengan masalah atau isu yang diadvokasikan. Jadi ya pejabat-pejabat yang di sekitar daerah inilah, ya. Kemudian kiat-kiatnya presentasi, ya, kita harus memang tunjukkan antusiasnya untuk mengenai pokok permasalahannya. Kemudian tarik perhatiannya si
pejabat publik tersebut untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan, kemudian pakai bahasa yang secara sesuai ya, bahasa tubuh yang sesuai untuk mengekspresikan diri. Jadi kita memang harus pandai, namanya itu kan pembawaan kita untuk ke ranah pejabat publik itu, karena apa, kita mau menyampaikan program kita supaya didukung oleh pemerintah, pejabat publik ya. Nah, kemudian ada debat, tipenya ada debat parlemen, ada debat dilakukan di akademi atau di universitas. Debatnya itu bisa debat nilai, misalnya tentang isu moral, kemudian tenaga kerja wanita, dan aborsi ya. Terus kalau debat kebijakan itu debat tim ya. Jadi debat tim ada 2 tim yang berlawanan kedudukannya, yaitu sisi afirmatif atau positif, kemudian ada sisi negatif yang memperdebatkan topik kebijakan publik atau pemerintahan. Kalau debat akademik sendiri ya debat yang murni akademis, biasanya ya merupakan debat yang diciptakan di saat akademisi. Oke, mungkin ada lagi kiatnya tadi ya, negosiasi. Nah, setelah dipresentasikan kita negosiasi, kemudian negosiasinya itu ya kita janganlah bereaksi gitu ya, maksudnya kita slow dulu ya, kemudian dengarkan dan nyatakan, rekam dan susun apa yang mereka katakan dalam alurnya pikiran ke arah pemecahan masalah. Jadi kita karena membangun membangun komunikasi ya, komunikasi untuk mencapai kesepakatan dalam advokasi menurunkan isu stunting gitu ya. Kemudian tetap kukuh tanpa meremehkan keinginan orang lain atau kelompok dan memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah dialog ya. Dialog itu kita mengetahui persepsi atau setiap individu dalam kelompok. Jadi persepsi penerimaan ya, persepsi penerimaan. Hampir sama dengan debat sih. Jadi ya dialog lebih tepatnya digunakan sebagai advokasi dalam menjangkau kelompok dan yang didukung oleh media massa. Ya, biasanya sih ya pakai media TV, kemudian radio, sehingga dapat menjangkau kelompok yang sangat luas karena pakai media tersebut ya. Oke, selanjutnya petisi resolusi ya. Nah, selesai kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Mbak Bidan tentang kita untuk advokasi permasalahan stunting? Gimana? Mungkin udah cukup ya. Oke. Sambil berjalan aja kali ya Bu ya. Oke. Berarti nanti kita bisa kalau ada kalau ada kendala bisa kita diskusi lagi ya. Oke. Terima kasih untuk sudah bergabung di tim Geraha Indah. Mudah-mudahan solid dan kita bisa menurunkan angka stunting yang serendah-rendahnya. Selamat bergabung ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sama Ibu.